di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut kota. Lia, lu pernah mikir nggak, gimana krisis iklim ini memengaruhi hubungan antar negara? Menurut gua, krisis iklim malah memperburuk ketegangan global. Negara-negara yang punya tingkat emisi karbon tinggi tuh dapat tekanan dari komunitas internasional buat ngurangin jejak karbon mereka. Di sisi lain, justru negara berkembang seringkali terjebak antara kebutuhan buat ngembangin ekonomi sama ngejaga lingkungan. Iya, benar. Di satu sisi, negara maju mendesak pengurangan emisi, tapi mereka juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim di masa lalu. Gimana menurut lu solusi yang bisa diambil? Paling kerjasama internasional lewat kesepakatan kayak Perjanjian Paris perlu diperkuat sih. Terus negara-negara maju harus ngasih dukungan finansial sama teknologi buat ngebantu negara berkembang beralih ke energi bersih. Tapi, kita juga perlu mikirin cara supaya tiap negara punya tanggung jawab yang adil sesuai sama kemampuan dan kontribusi mereka. Setuju. Diplomasi hijau juga jadi penting dalam memediasi kepentingan ekonomi sama lingkungan. Indonesia, misalnya, bisa memainkan peran penting di forum internasional buat memperjuangkan keseimbangan itu, mengingat potensi besar dalam energi terbarukan yang dimilikinya. Betul, Indonesia memang punya peluang besar, apalagi dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Tapi tantangan terbesar itu gimana cara narik investasi yang berkelanjutan sama mastiin pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan. Nah, sambil minum kopi gini, kita jadi mikir lebih jauh ya. Dunia makin kompleks, dan krisis iklim benar-benar ngetes solidaritas global. Bener banget, sambil ngopi aja bisa jadi solusi diplomasi. Solusi untuk krisis iklim memerlukan kerjasama global dan harapan bahwa langkah kecil yang diambil sekarang bisa membawa perubahan besar di masa depan.